Cinta dan Kesungguhan. Dipublikasikan oleh Cinta dan Kesungguhan. Bab 52, Pertempuran di Gerbang Kota. Hari itu tiba. Tepat tengah hari, Chiosan sudah berada di gerbang kota. Ia hanya perlu menanti sebentar. Jiaoleng pun sudah datang dengan menunggang kuda. Dengan menunggang kuda, berarti ia menghemat tenaganya. Jika ia menghemat tenaganya berarti ia telah bersiap-siap untuk bertempur. Jika ia telah bersiap-siap untuk bertempur, berarti secara tidak langsung ia telah mengakui kesalahannya. Pemahaman ini muncul di benak Chiosan hanya dalam sekelebatan. Aku datang, kata Jiaoleng sambil tersenyum. Terima kasih, balas Chiosan sambil menjura dan tersenyum pula. Kau ada petunjuk apa? Kata Jiaoleng sambil turun dari kudanya. Justru Caye yang ingin minta petunjuk dari Pangcu, jawab Chiosan. Tangannya memainkan ujung rambutnya. Tentang 4 sahabat Caye yang menghilang. Mengapa kau coba bertanya kepadaku? Caye tidak tahu harus bertanya kepada siapa lagi. Baiklah, aku akan membantu Kaucu mencari sahabat-sahabat Kaucu yang menghilang itu, katanya. Kau berbohong. Aku punya kemampuan membaca bahasa tubuh. Saat berkata begitu, ada sedikit tarikan bibir ke samping. Hampir seperti senyum tapi belum menjadi senyum. Itu menandakan kau meremehkan orang yang kau ajak bicara. Seperti senyum kemenangan karena melihatku percaya kepadamu. Lanjutnya, bahumu bergerak sedikit. Manusia adalah makhluk yang jujur sepenuhnya. Kata-kata bisa berbohong, tapi gerak tubuh manusia akan memberitahukan jika ia berbohong. Gerakan bahumu itu seperti gerakan orang mengatakan, tidak. Gerakan bahu itu akan sering muncul, sebagai tanda bahwa tubuhmu sendiri tidak setuju dengan kata-katamu. Jiaoleng hanya diam lama, lalu berkata, Kaucu seperti cacing yang ada di dalam perutku yang mengerti isi pikiranku. Tapi kata-katamu tidak membuktikan apa-apa, hanya untuk membuat kagum anak-anak. Apakah kau bisa membuktikan bahwa aku ada hubungannya dengan hilangnya sahabat-sahabatmu? Tanya Jiaoleng. Jika aku mau menyelidiki tentu saja bisa, tapi aku tak punya waktu. Kau pikir dirimu pintar bukan? Sesungguhnya kau sama sekali tidak tahu apa-apa, tukas Jiaoleng. Aku memang tidak pernah merasa pintar atau cerdas, tapi aku pun bukan orang yang sudah pikun. Jiaoleng mengepalkan tangannya, suara gemerata keluar dari jari-jarinya. Chiosan hanya berdiri dan memandangnya. Mengapa kau bersedih? Tanya Chiosan. Ia melihat gurat-guratan kesedihan di wajah Jiaoleng. Tidak perlu banyak tanya, lihat serangan. Gerakannya bagai angin puyuh, seperti ribuan kati batu karang yang dilemparkan. Bahkan jika ada orang berani menangkisnya, tentu tangannya akan hancur. Chiosan menerima pukulan itu dengan gerakan taikepun, menghadapi keras dengan lembut. Jika gerakan Jiaoleng cepat dan berat, gerakan Chiosan justru lambat dan lemas. Tapi walaupun Chiosan sanggup menepis lengan itu, ia tak dapat menangkapnya. Jiaoleng ternyata sama cepatnya dengan Chiosan. Serangan hebat, puji Chiosan. Jiaoleng diam saja. Ia memusatkan pikiran pada serangan-serangannya sendiri. Kuda-kudanya rendah. Semakin rendah kuda-kuda berarti semakin dahsyat juga tenaga yang ia kumpulkan. Chiosan belum pernah bertemu dengan lawan seperti ini, yang menggunakan tenaga keras namun memiliki kecepatan sangat mengagumkan. Dulu pernah ia menghadapi seorang Wesio di atas bukit tempat rumah peristirahatan Dewi Hua. Tapi kecepatannya tak sampai separuh kecepatan Jiaoleng. Saat melawan Wesio itu, Chio sengaja melambatkan gerakannya, karena ia ingin mempelajari gerakan jurus Cakar Macan milik Xiao Limpai. Tapi kini saat menghadapi Jiaoleng, Chiosan sudah tidak bisa bermain-main lagi. Jurus kedua Jiaoleng datang. Kali ini pukulan yang dilancarkan dengan bertubi-tubi sehingga terlihat seperti Jiaoleng melakukan 20 pukulan sekaligus. Kecepatannya sungguh sukar dibayangkan. Chiosan menerima ke-20 serangan itu dengan 20 tangkisan yang sama cepatnya.
Masing-masing kepala Jiaoleng seperti hilang di telan telapak Chiosan. Saat ke-20 kepalan itu menghilang, entah bagaimana Jiaoleng telah berada di atas kepala Chiosan. Dari atas, ia melancarkan 2 pukulan sekaligus dengan tangan kedua tangannya. Chiosan menangkis pukulan dahsyat itu dengan telapaknya lagi. Tapi kedahsyatan pukulan itu sedemikian dahsyatnya sampai-sampai kaki Chiosan amblas ke dalam tanah hingga sampai lututnya. Chiosan memang sengaja menyalurkan kekuatan pukulan Jiaoleng itu ke tanah, agar tangannya tidak hancur menerima pukulan itu. Jiaoleng sudah bersalto dan kini telah berada di belakang Chiosan. Melihat kaki Chiosan yang terperangkap dalam tanah, ia yakin Chiosan tak akan mampu menghindar lagi dari serangannya. Karena jika ingin menghindar, Chiosan harus menggunakan kakinya untuk bergerak. Ia mungkin bisa menghancurkan tanah yang memerangkap kakinya, tapi itu akan membuatnya kalah langkah sepersekian detik. Hitungan sepersekian detik saja akan mengakibatkan kesalahan yang fatal. 2 buah pukulan dilancarkan Jiaoleng mengarah ke bagian belakang kepala dan tulung punggung Chiosan. 2 buah serangan yang sangat mematikan, sangat dahsyat, dan sukar dilukiskan kata-kata. Tak seorang pun yang sanggup menghindar dari serangan seperti ini. Dengan sebuah gerakan aneh, tiba-tiba bagian atas tubuh Chiosan telah memutar 90 derajat ke belakang. Kelenturan tubuh seperti ini ia dapatkan karena telah berlatih silat dengan ular sakti di dalam gua. Jiaoleng hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena kekagetan itu, gerakan Jiaoleng menjadi sedikit melambat. Kesempatan itu tak disia-siakan Chiosan. Ia menangkap kedua kepala Jiaoleng lalu melemparkannya ke atas. Saat tubuh Jiaoleng berada di atas, segera tubuh Chiosan pun melenting ke atas. Dari tangannya keluar 20 pukulan pula yang mengincar semua tempat-tempat berbahaya di tubuh Jiaoleng. Saat Jiaoleng terlempar ke atas, dengan sebuah gerakan aneh ia pun sudah mampu membalikkan tubuh menghadapi serangan Chiosan. Ke-20 telapak Chiosan pun disambutnya dengan 20 tangkisan pula. Malah sambil menangkis itu kakinya ikut menyerang juga secara bertubi-tubi. Chiosan yang kedua tangannya sibuk menyerang Jiaoleng, sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menghalau puluhan tendangan itu. Maka diterima saja puluhan tendangan dengan dadanya. Tidak ada tanah di mana ia bisa menyalurkan tenaga serangan lawan, seperti yang saat dilakukannya tadi. Maka Chiosan terlempar beberapa tombak ke belakang. Untunglah tenaga sakti dari jamur-jamuran aneh yang pernah dimakannya mampu melindunginya dari luka dalam yang parah. Tapi mau tidak mau, sedikit darah merembes keluar dari mulutnya. Ilmu, kemampuan, dan kecepatan mereka berdua mungkin hampir sama, tetapi Jiaoleng punya pengalaman bertarung lebih banyak. Begitu Jiaoleng menginjakan tanah, tubuhnya segera melenting lagi. Kali ini serangannya lebih dahsyat, bahkan terlihat angin dari tangannya berubah seperti seekor naga. Lalu dari mulutnya terdengar suara. Naga menggerung menyesal. Chiosan tercekat melihat gerakan ini. Ini adalah jurus pertama dari ilmu silat yang paling ditakuti di dunia persilatan. 18 tapak naga. Chiosan tak sempat berpikir lagi. Dengan satu gerakan sederhana ia menerima pukulan itu dengan kedua telapaknya. Saking dahsyatnya gerakan itu sampai-sampai tubuh Chiosan terlempar ke belakang belasan tombak. Ia memang sengaja tidak mau menyalurkan tenaga itu ke tanah, dan benar-benar menerima kekuatan pukulan Jiaoleng. Ia terlempar tapi tidak terluka. Ini membuat Jiaoleng kaget. Biasanya orang yang berani menerima pukulan itu akan langsung hancur organ dalamnya dan mati menggenaskan. Tapi Chiosan bangkit dan malah tersenyum. "Mengapa kau tersenyum? Pukulanmu hebat, sayang belum sempurna," kata Chiosan. "Apa?" Dengan kemarahan yang meluap-luap Jiaoleng menyerang lagi. Kali ini jurusnya datang lebih dahsyat lagi. Gerakan yang maha hebat ini dibarengi dengan teriakan. Naga terbang di langit. Jiaoleng seperti benar-benar terbang. Jaraknya dengan Chiosan yang belasan tombak itu seperti tiada artinya, karena tahu-tahu pukulan Jiaoleng telah melayang ke arah Chiosan. Kali ini Chiosan menerimanya dengan Tai Kepun.
Gerakan yang sama sederhananya dengan gerakan Jia Uleng. Ilmu-ilmu silat yang maha sakti biasanya sederhana, karena tiada lagi hiasan-hiasan keindahan gerakan. Yang tertinggal hanya serangan mematikan. Gerakan Chiosan ini walaupun sederhana, namun tidak ada seorang pun murid Butong atau pesilat lain yang sanggup melakukannya. Karena gerakan itu adalah gerakan yang digunakan menahan serangan 18 tapak naga. Pesilat mana di muka bumi ini yang sanggup menangkis 18 tapak naga sambil berdiri tegak? Tapi Chiosan bisa. Karena ia telah paham rahasia penyaluran kekuatan jurus dahsyat itu. Saat pertama kali ia menerimanya, ia sengaja tidak menyalurkannya ke tanah adalah karena alasan ini. Ia ingin mengerti bagaimana orang bisa mengeluarkan tenaga sebesar dan sedahsyat itu. Begitu tahu rahasianya maka dengan mudah, Chiosan kini menghadapinya. Inti jurus 18 tapak naga ini menggunakan tenaga keras, yang berpusat pada pengarahan tenaga luar. Chiosan sebenarnya memiliki kekurangan dalam hal tenaga keras, dan juga penggunaan tenaga luar. Jenis ini adalah jenis tenaga yang dilatih dengan tempaan fisik sangat berat. Jika orang berlatih sampai kepada puncaknya, maka kedahsyatannya bisa jauh lebih tinggi daripada menggunakan tenaga dalam. Sejak kecil Chiosan tak pernah menghadapi tempaan fisik seperti ini. Tubuhnya lemah, oleh karena itu Chiosan lebih memusatkan latihannya kepada tenaga dalam yang mengacu kepada tenaga lembut. Kebetulan Butong Pai adalah perguruan silat yang menggunakan tenaga lembut. Satu-satunya saat di mana ia menempa fisiknya adalah ketika ia hidup di dalam gua selama 3 tahun. Kehidupan yang berat itu, ditambah lagi dengan khasiat jamur sakti, membuat tenaga luarnya mencapai tahap yang berlipat-lipat. Tapi tentu saja masih di bawah Jia Uleng yang sejak kecil memang sudah melatihnya. Jia Uleng kini mengeluarkan lagi kuda-kuda rendahnya. Chiosan menghadapinya dengan berdiri tegak sambil melipat tangan kirinya ke belakang. Tangan kanannya memain-mainkan rambutnya. Posisi seperti ini adalah posisi bertarung yang paling disukainya. Kini kepala Jia Uleng seperti mengeluarkan cahaya. Penyaluran tenaga yang dahsyat memang bisa membuat tubuh seseorang terlihat lebih bercahaya dan bersinar. Tubuhnya kini melenting lagi menuju Chiosan. Tapi sebelum tubuhnya mendekat, serta-merta ia berhenti dan mengeluarkan pukulan jarak jauh. Inilah jurus ketiga dari 18 tapak naga. Naga bertempur di alam liar. Teriakannya membahana bagaikan naga yang mengamuk. Pukulan jarak jauh ini berupa angin kencang yang mampu merobohkan karang. Anginnya adalah angin panas pula yang mampu melepuhkan kulit. Chiosan menyambut serangan jarak jauh ini dengan tenang. Datangnya angin sungguh lebih cepat daripada gerakan Jia Uleng sendiri. Chiosan mengangkat tangan kirinya. Suara ular derik terdengar dari jemarinya. Dengan satu hentakan ia maju menyambut angin dahsyat itu. Blar. Suara gemuruh terdengar saat tangannya beradu dengan angin dahsyat itu. Saking hebatnya sampai bagian lengan kiri baju Chiosan koyak-moyak. Tangannya tergetar hebat, tapi getaran itu tidak melukainya, malahan membuat suara getaran derik terdengar lebih jelas. Disinilah kehebatan Chiosan. Ia menggabungkan jurus ular deriknya yang menggunakan kekuatan luar dengan Tai Kun yang berdasarkan tenaga dalam lembut. Di dunia ini, mungkin hanya Chiosanlah satu-satunya orang yang berhasil menggabungkan tenaga itu secara bersamaan. Jurus ular derik adalah untuk menahan dahsyatnya tenaga, sedangkan Tai Kun bertujuan untuk mengolah tenaga itu agar tidak melukai tubuhnya. Kini dengan tangan kanannya, ia mengeluarkan sebuah jurus yang sama dengan yang tadi dikeluarkan Jia Uleng. Naga bertempur di alam liar, hanya itu suara yang keluar dari mulut Jia Uleng. Angin dahsyat itu bahkan lebih dahsyat dari serangan Jia Uleng. Karena Chiosan menyalurkan tenaga pukulan Jia Uleng yang tadi diterimanya dari Jia Uleng untuk digunakan menghadapi Pang Chu Kai Pang itu sendiri. Itu juga ditambah dengan tenaga Chiosan sendiri, tenaga sakti jamur di dalam gua, ditambah tenaga sakti hasil latihan Tai Kun. Tak dapat dibayangkan betapa kagetnya Jia Uleng saat jurus itu mengenai tubuhnya. Selama ini ia hanya berlatih jurus-jurus itu secara rahasia. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menggunakannya dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat? Ia terlempar bertombak-tombak,
Mulutnya memuntahkan darah segar, tapi Chiosan tidak memberi ampun. Tubuhnya melayang tinggi lalu meluncur dengan cepat sambil berputar seperti gasing. Ini adalah jurus maut yang diciptakannya saat melihat Cukatong memberi makan burung-burung peliharaannya. Kali ini ia menggunakan kakinya untuk menyerang. Jiauleng tak dapat melakukan apa-apa lagi. Semangatnya sudah sirna, keinginan untuk bertempur sudah tak ada lagi. Ia menghadapi serangan ganas Chiosan ini dengan tatapan kosong. Tak ada kuda-kuda, tangannya terkulai lemas ke samping. Duar. Tanah di sebelah Jiauleng hancur berantakan. Lubangnya sangat dalam seperti habis ditabrak batu meteor. Di saat-saat terakhir, Chiosan mengalihkan serangannya. Ia tidak mungkin membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Kenapa kau tidak melawan? Jiauleng tidak menjawab. Hanya tatapan kosong yang ada di wajahnya. Jiwanya terguncang. Chiosan heran karena ia tahu pukulannya tadi tidak mungkin membunuh Jiauleng. Karena itu disambungnya lagi dengan serangan jurus gasing tadi. Tak tahunya Jiauleng malah tak melawan sama sekali. Dalam batinnya, Jiauleng benar-benar terguncang. Jurus 18 tapak naga adalah jurus rahasia Kaipang. Bagaimana orang luar sanggup menggunakannya? Apalagi orang itu malah menyempurnakannya dengan cara menggabungkannya dengan beberapa ilmu lain sekaligus. Bagi orang yang belajar silat berdasarkan kitab-kitab, maka ilmu silatnya hanya akan sebatas apa yang dijelaskan oleh kitab-kitab itu. Jarang sekali timbul pemahaman yang luas dan mendalam selain apa yang tertulis di dalam kitab itu. Oleh karena itu, ilmu Jiauleng menjadi terbatas. Memang kekuatannya dahsyat, bahkan sungguh sangat dahsyat, tapi sangat sempit dan terbatas. Chiosan yang pemahamannya sangat luas, cukup sekali saja melihat jurus orang lain atau mempelajari penyaluran kekuatannya, maka ia sudah mampu menggunakan jurus itu. Itu karena ia mencoba menyelami dasar ilmu itu, apalagi ditambah dengan pemahamannya terhadap Taikep Kun. Inti kehebatan Chiosan adalah ia mampu mengerti dasar dari Taikep Kun, sehingga dengan mudah ia menggunakan ilmu itu dengan bebas, tanpa aturan, dan tanpa dibatasi oleh jurus-jurus. Sehingga ia bebas mencampurkan ilmu itu dengan ilmu apa saja, bebas menggunakan ilmu itu dengan jurus-jurus dari ilmu lain. Justru disinilah letak kehebatan Taikep Kun. Ilmu ini menitik beratkan kepada penyaluran tenaga yang alami. Semua jurus silat penyaluran tenaganya serta gerakan-gerakan jurusnya pasti tak akan bertentangan dengan alam. Oleh karena itu, seseorang yang paham dengan Taikep Kun seharusnya bisa memahami jurus-jurus yang lain. Sayangnya kebanyakan murid Butompai memandang Taikep Kun sebagai jurus-jurus dan ilmu silat baku yang diciptakan Tio San Hong. Mereka tidak memandang ilmu itu sebagai pijakan dasar berpikir dalam ilmu silat. Itu sebabnya ilmu silat mereka tidak berkembang. Itu jugalah yang terjadi pada ahli-ahli silat kebanyakan yang ada di kalangan persilatan. Mereka memiliki ilmu-ilmu yang sakti sebagai hasil dari latihan bertahun-tahun. Tapi dasar pemahaman pijakan berpikir mereka sendiri sama sekali tidak ada. Mereka terpaku oleh jurus dan jurus, tak berani mengotak-atik ilmu mereka sendiri. Kebanyakan karena menganggap ilmu mereka yang paling hebat. Kebanyakan juga karena merasa ilmu mereka sudah sempurna. Tapi yang paling banyak adalah karena mereka sendiri juga tak paham mengapa dan bagaimana ilmu-ilmu itu diciptakan. Jika mereka mampu menyadari bahwa di dalam kekosongan, sebuah ilmu silat akan mampu berubah menjadi jurus apa saja, menjadi berbagai macam bentuk, dan berbagai macam perubahan, maka sungguh mereka akan mampu menjadi pesilat yang tak terkalahkan. Sayangnya hanya Chiosan yang mampu. Untungnya hanya Chiosan yang mampu. Jiauleng hanya menatap Chiosan. Bagaimana kau bisa menggunakan 18 tapak naga? Aku melihatmu menggunakannya tadi. Kau sekali lihat langsung bisa? Tidak, aku harus menerima pukulan-pukulanmu dulu baru aku paham cara kerjanya. Kau bilang ilmuku belum sempurna, kata Jiauleng. Memang, itu karena kau menitik beratkan 18 tapak naga pada kekuatan luar yang sangat dahsyat. Padahal jika digabungkan dengan tenaga dalam yang lembut,
justru akan menghasilkan kekuatan yang lebih dahsyat, jelas Chiosan. Aku pernah mendengar bahwa leluhur Kui Cheng telah mampu menggabungkannya dengan ilmu lain yang lebih lembut. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Itu karena kau terlalu banyak berpikir. Seharusnya kau biarkan saja ilmu itu mengalir dengan alami. Pada akhirnya kau akan menemukan caranya. Tapi aku sudah terlambat, bukan? Kau tak akan memberiku waktu, bukan? Jika kau mengatakan di mana sahabat-sahabatku, aku akan mengampunimu. Pada awalnya ia ingin membunuh Jiao Leng. Tapi melihat keadaannya yang demikian, luluh juga hati Chiosan. Aku sungguh tak tahu di mana mereka berada, jawab Jiao Leng. Siapa yang memerintahkanmu untuk menjemputku dan mengalihkan perhatianku? Tanya Chiosan. Dewi Huasian. Kenapa kau patuh kepadanya? Bukankah kau adalah pemimpin partai terbesar di kolong langit ini? Ia menawan orang yang paling kusayangi. Cinta. Semua ini karena cinta. Orang melakukan apapun demi cinta. Apakah benar orang melakukannya demi cinta? Bukankah orang melakukan apapun adalah demi dirinya sendiri? Ia takut kehilangan. Ia takut ditinggalkan. Ia takut kesepian. Ia takut tak ada yang mencintainya lagi. Ia takut hatinya bersedih. Jadi sesungguhnya orang melakukan apapun bukan karena cinta, melainkan untuk dirinya sendiri. Tolong kau selamatkan dia, kata Jiao Leng. Kau jangan, ucapan Chiosan terhenti. Tubuh Jiao Leng telah jatuh dan roboh. Ia telah mengambil nyawanya sendiri. Di dunia ini siapakah yang berani menanggung malu sebesar ini, menjadi pendekar yang dikagumi, membawahi puluhan ribu anggota partai terbesar di Bulim, tetapi melakukan hal rendah demi cinta. Tapi Chiosan tak pernah menganggap hal itu rendah. Orang yang mati demi cinta adalah orang yang berbahagia. Apapun kata orang, serendah apapun hinaan orang, cinta harus diperjuangkan, dan jika engkau mati di tengah jalan, engkau tetap orang yang beruntung. Karena setidaknya di dalam hatimu masih ada sedikit kesetiaan dan kasih sayang. Chiosan mengangkat tubuh Jiao Leng dengan penuh hormat. Pendekar ini telah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Maka Chiosan bertekad membawa tubuh Jiao Leng kembali ke markasnya. Sampai menjelang malam, baru Chiosan sampai di markas itu. Kedatangannya membawa kekagetan dan tangisan membahana. Seluruh pengemis yang ada di sana menangis dan berebut mencium jasad ketua mereka. Setelah itu mereka mengurus jasad itu dengan baik. Chiosan heran mengapa ia tidak ditanyai macam-macam. Kematian orang besar seperti ini tentunya menimbulkan kehebohan. Apalagi dia adalah pangcu partai terbesar. Chiosan sedikit kecewa mengapa tidak ada seorang pun anggota Kaipang yang menanyakan banyak hal kepadanya. Ketika ia meminta diri untuk pulang, semua orang lalu berlutut di hadapannya. Salam hormat kepada Pangcu. Chiosan tak bisa berkata apa-apa lagi. Bersambung.